Jadi yang hadirin baru 15 orang deh. Dari jumlahnya yang dari 30 ya. Setelah saya tambahkan anak SI semester 4 ya. Dari jumlahnya totalnya sekitar 30. Oke, hari ini kita melanjutkan materi mengenai mata kuliah keamanan komputer deh. Mata kuliah keamanan komputer untuk pertemuan kedua ya. Oke, kita mulai saja. Bisa dilihat ini nih? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Oke ya. Ini hari kita bahas mengenai kriptografi ya. Anda mungkin pernah mendengar yang namanya kriptografi. Jadi untuk hari ini pertemuan kedua kita bahas mengenai kriptografi. Jadi di sini dijelaskan bahwa kriptografi itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga ya agar data atau pesannya tetap aman saat dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Jadi intinya ini bahwa kriptografi bagaimana cara menjaga pesan ya, atau data yang dikirim kepada orang lain agar tidak ada gangguan dari pihak ketiga. Terus hal ini sering dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komputer, banyaknya aplikasi yang muncul teknologi jaringan, terus beberapa aplikasi tersebut menuntut aplikasi pengiriman data yang aman. Jadi seni atau cara mengamankan sebuah pesan ya. Jadi misalkan begini, contohnya ini ya begini. Kan tempat mengirim pesan itu banyak kan, ada melalui email ya, ada melalui WhatsApp, ada melalui Facebook ya. Nah, bagaimana pesan itu yang Anda kirim itu kepada penerima, bagaimana pesan yang Anda kirim itu dapat aman ya oleh gangguan pihak ketiga. Nah, seperti itu. Mungkin selama ini Anda mungkin mengirim pesannya di WA misalkan, apakah Anda rasa aman atau tidak? Itu yang menjadi masalah. Apakah orang lain mengetahui pesan Anda atau tidak, ya? Nah, seperti itu. Karena di sini tujuannya ini untuk menjaga kerahasiaan sebuah informasi, ya, atau data atau pesan. Itu maksudnya dari kriptografi ini, ya. Selanjutnya, secara etimologi atau asal usul kata, kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani, atau disebut dengan dua kata artinya kriptos yang artinya tersembunyi dan grafen artinya tulisan atau menyembunyikan tulisannya. Jadi sejarah kriptografi ini mulanya dipahami dengan ilmu menyembunyikan pesan ya. Ini ada pendapat Sadikin 2012. Tetapi sering dikembangkan atau perkembangan zaman bahwa kriptografi ini menjadi teknik matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan berupa privasi dan autentikasi. Jadi dari sejarahnya kriptografi ini dulu ya, pada zaman dulu ini bahwa digunakan untuk menyembunyikan atau menyembunyikan rahasia sebuah pesannya, itu maksudnya kriptografi. Tapi seiring dengan perkembangan zaman ini bahwa kriptografi ini menjadi ilmu teknik matematis. Memang kalau Anda belajar seperti ini, Anda belajar kriptografi yang sekarang ini, Anda harus paham yang namanya perhitungan ya, matematika, terutama matematika. Karena dari matematika itu metode yang digunakan atau algoritma yang digunakan dengan penuh hitungan, dengan banyak hitungan ya yang berhubungan dengan kriptografi. Anda bisa tuangkan dalam bahasa pemrograman ya. Nah, seperti itu. Jadi dulu kriptografi hanya untuk mengamankan pesan, terus sekarang juga mengamankan pesan tapi menggunakan beberapa algoritma mengenai keamanannya
Tapi harus Anda kuasai yang namanya matematika. Selanjutnya di sini dijelaskan sejarah kriptografi mempunyai sejarah panjang ya. Catat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan kripto yang tidak standar untuk menulis pesan. Jadi ini simbol-simbol ya yang digunakan bangsa Mesir pada 4000 tahun yang lalu seperti ini ya. Jadi bisa Anda lihat ini ya. Ini hanya sejarah. Terus yang kedua, di Yunani kriptografi sudah ditemukan 400 ya. Alat yang digunakan namanya ini Skytail ya. Jadi di sini ada pesan yang dilipat. Begitu dibuka lipatannya menjadi tulisannya, menjadi sebuah tulisan. Kill ya. Ini tulisannya kill king tomorrow midnight ya. Jadi ini sebuah pesan yang dilipat tapi artinya tidak tahu. Begitu dibuka, nah ternyata di sini disuruh membunuh raja besok ya. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya, sejarah kriptografi ditemukan oleh dalam buku David Kahn ya, The Code Breakers. 4 kelompok yang menggunakan dan berkontribusi pada kriptografi. Yang pertama militer ya. Kenapa militer? Karena dulu ya, waktu perang dunia pertama ya, perang dunia pertama atau perang dunia kedua, untuk mengetahui musuh itu mereka menggunakan pesan-pesan rahasia atau kata-kata sandi sebagai intelijen atau mata-mata daripada musuh ya. Jadi kita artinya ada tentara menjadi mata-mata dia menggunakan kriptografi untuk mengetahui kekuatan lawannya. Terus prop diplomatik, nah ini biasa dalam rapat-rapat seperti ini ya, diplomatik. Ada juga mereka menggunakan kata-kata sandi yang mereka gunakan untuk menjatuhkan lawan diplomatiknya. Ada diaris, ada lovers. Kita lihat nanti bagaimana modelnya seperti ini ya. Selanjutnya, di India kriptografi digunakan untuk pencinta atau untuk pencinta ya, atau lover untuk berkomunikasi tanpa diketahui orang. Artinya apa? Artinya ini mencintai secara mana? Diam-diam nah, dengan menggunakan tulisan apakah surat atau apa, tapi suratnya itu tidak bisa diketahui isinya oleh orang lain. Yang tahu isinya itu adalah antara dia dan ya yang dicintainya ya, seperti itu ya. Nah, jadi tulisannya mungkin berupa sandi dan sebagainya, hanya mereka berdua yang mengetahui tulisan tersebut atau tulisan rahasia ya. Bukti ini ditemukan dalam buku Kama Sutra yang merekomendasikan wanita seharusnya mempelajari seni memahami tulisan dengan cipher. Nah, seperti itu. Ini sejarah saja. Terus pada Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enskripsi yang dinamakan dengan Enigma ya. Terus Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor memperpendek Perang Dunia Kedua. Jadi ini mesin Enigma modelnya seperti ini. Nah, ini sejarah-sejarah kriptografi pada zaman dulu ya. Artinya intinya kriptografi pada zaman dulu ini bagaimana rahasia itu bisa terjaga ya. Jadi modelnya macam-macam. Ada melalui burung ya, disampaikan mau dikirim pesan melalui burung, dikirim ke dikirim ke raja, mungkin raja ya, seperti itu. Terus ada melalui melalui tulisan simbol-simbol ya, simbol-simbol yang tidak bisa dibaca ya. Terus ada mungkin melalui daun dan sebagainya. Dan sekarang ini seperti ini menggunakan mesin yang namanya Enigma ya. Selanjutnya di sini kalau kita bicara misalnya kriptografi, berarti tadi mengamankan pesan ya, mengamankan pesan agar pesan itu tidak diketahui oleh orang lain. Kira-kira di sini saya tanya dulu ya, adakah biasa Anda tulis rahasia sesuatu pesan, misalnya Anda kirim ke temanmu tapi menggunakan pesan rahasia? Misalnya begini contohnya, contoh pesan aslinya begini,
saya misalnya, saya sudah transfer 10 juta. Itu pesan asli nih. Ya. Bagaimana pesan ini atau pesan ini yang Anda akan kirim dengan tulisan saya sudah transfer 10 juta. Bagaimana pesan ini dapat aman dan tidak diketahui oleh orang lain? Ya, pada saat Anda mengirim pesan tersebut. Ya, kan biasa kalau kita sudah lewat jaringan nih, internet, ya, kalau kita sudah lewat jaringan informasi yang kita sampaikan itu bahwa informasi itu bukan miliknya kita, tapi milik orang lain karena sudah berhubungan dengan internet, ya. Jadi apa yang Anda posting di internet itu bukan menjadi milikmu sepenuhnya, tapi menjadi milik orang lain juga karena sudah dipublish. Nah, makanya kalau ada pesan seperti itu, misalnya saya sudah transfer 10 juta, nah, itu pesan asli. Bagaimana pesan ini supaya aman? Bagaimana caranya? Atau ada misalnya pesan-pesan lain yang Anda pernah tulis yang berupa rahasia pada teman Anda atau kepada siapa yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, salah satunya caranya dengan merubah atau memberikan sandi-sandi pada tulisan tersebut, ya. Dirubah misalnya huruf A jadi huruf D, begitu kan? Huruf B misalnya jadi huruf E. Nanti begitu disusun, ya, pesan aslinya itu namanya adalah saya sudah kirim uang atau transfer uang 10 juta. Bagaimana simbol-simbol yang digunakan? Padahal artinya itu saya sudah kirim uang 10 juta. Berarti kalau Anda kirim pesan yang berupa simbol-simbol kepada penerima, ya, berarti pesanmu itu aman, yang diketahui oleh orang lain. Nanti penerima buka, Anda kasih tahu rahasianya, kuncinya lah, Anda kasih sampai kuncinya, bahwa untuk membuka sandi-sandi seperti ini, Anda lakukan ini. Seperti itu dah, ada kuncinya. Nah, begitu dia buka, ternyata pesannya itu adalah saya sudah transfer uang 10 juta. Nah, itu contohnya salah satu yang disebut dengan kriptografi, ya. Kriptografi. Di sini jelaskan bahwa pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nah, contohnya tadi saya bilang, ya, data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Terus nama lain atau pesan asli namanya apa? Plain text, ya. Nah, jadi plain text itu artinya pesan yang asli, ya, atau teksnya jelas, atau clear text, sama saya clear text, teksnya jelas. Terus rupa pesan, macam-macam pesan, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa musik, bisa berupa video, bisa berupa tabel dan daftar belanja lainnya. Ini yang akan Anda kirim, ya, yang Anda akan kirim kepada penerima. Nah, Anda biasa chat, Anda biasa kirim Anda biasa kirim gambar sama orang lain, Anda biasa kirim musik sama orang lain, ya, sama penerima. Anda biasa kirim video, share video, Anda biasa kirim tabel dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan data, ya, data yang akan dikirim ke penerima. Terus data asli disebut dengan apa tadi? Plain text, ya, plain text namanya. Terus pesan ada yang dikirim. Nah, sekarang ini kita bicara ini pesan dikirim lewat mana, ya. Ada yang kirim lewat pos, ada yang dikirim lewat kurir, ada yang dikirim lewat saluran telekom dan lain sebagainya. Terus disimpan di dalam storage, disket, kaset dan lain sebagainya, ya. Jadi begini, pesan itu yang Anda buat atau apa saja, gambar dan sebagainya, atau barang yang Anda kirim itu pada penerima, banyak tempat yang mengirim nih. Nah, yang tadi katakan bisa melalui pos. Kalau melalui pos kira-kira pesan aman itu tidak, atau melalui kurir? Misalnya ada kirim barang, atau misalnya ada surat Anda kirim melalui pos, ya, atau melalui kurir, atau melalui jaringan internet berupa email, apakah yang Anda kirim itu aman atau tidak? Tanya dulu, aman atau tidak?
Insya Allah aman Pak. Aman Pak. Nggak, Aman Pak. belum tentu aman ya. Saya tidak aman. Kenapa saya katakan tidak aman? Ini kan yang kirim manual, misalnya kantor pos. Bisa saja kalau memang dia pegawai pos itu kirim sebelum dia kirim, ya mungkin dia buka isinya dulu, baru dia ganti. Bisa saya begitu kan, tengah jalan tuh. Begitu juga dengan dengan kurir yang lain misalnya. Begitu juga dengan jaringan internet. Jadi tidak ada yang aman, ya. Makanya supaya aman, ya, misalnya ini kalau misalnya kita kirim ini bukan barang ya, misalnya kalau kita kirim ini bukan barang, kalau barang juga bisa terjadi seperti itu. Yang kita bicarakan adalah data, informasi atau pesan yang akan dikirim. Tapi pesannya ini rahasia sekali, berupa pesan penting ya, yang harus memang dikirim melalui tadi itu medianya, apakah melalui pos, melalui misalnya kurir lain, atau melalui jaringan internet. Nah, kalau misalnya surat kita kirim, bisa saja di tengah jalan itu dia buka baru dia lihat isinya baru dia ganti tuh. Nah, seperti itu. Atau dia robah tulisannya baru atau dia bikin surat sendiri. Setelah dia baca surat asli, terus dia tulis sendiri lagi, baru dia masukkan, baru dia kirim ke penerima. Seolah-olah ini yang kirim adalah pengirim asli. Padahal ini pesannya ini sudah diedit kan oleh pegawai, misalnya oleh kurir-kurir yang ada. Jadi tidak bisa kita katakan aman. Bagaimana supaya aman? Bagaimana supaya aman seperti itu? Makanya perlu ada sandi-sandi yang diberikan atau kata-kata sandi ya, yang dibuat, kata sandi yang dibuat agar pesan itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, Anda biasa buat Anda biasa kalau misalnya buat misalnya sesuatu ya, atau misalnya tulis sesuatu teks ya, untuk mengamankan pesan itu perlu sebuah sandi-sandi ya, kata sandi berupa simbol sehingga yang menerima ini tidak bisa mengetahui daripada isi daripada pesan yang Anda kirim. Bagaimana cara itu terserah Anda kau. Yang tahu nanti ini, yang bisa mengerti ini adalah pengirim dan penerima saja. Yang mengerti ini kata sandinya. Mereka berdua saja yang mengerti. Orang lain tidak bisa mengerti. Makanya seperti ini yang disebut dengan kriptografi yang mengamankan pesan. Terus ini contohnya begini, pesan digital. Misalnya ini ya, teks ini namanya. Dikirim ini, kita semua bersaudara. Terus ada audio, gambarnya di sini. Terus ada gambar, image, ada video. Kita tidak bisa tahu mana gambar asli, mana video asli, dan mana suara asli, teks asli yang dikirim ya. Padahal pengirim ini mengirim teks ini seperti ini ya, multimedia ini mengirim yang aslinya, tapi kita tidak tahu apakah ini asli atau tidak ya. Karena apabila Anda merubah saja, misalnya hilang tanda petiknya ini, misalnya hilang tanda petiknya ini bukan asli, sudah bukan asli karena Anda hilangkan tanda petiknya. Misalnya di sini ada titik, ya ada titik di sini. Tulisan aslinya begini, ada titik di sini ya. Terus Anda kirim, tiba-tiba sampai di sini, sampai di penerima hilang titiknya. Berarti yang Anda kirim ini sudah bukan asli, karena sudah menghilangkan keaslian daripada tulisan yang ada. Yang mana Anda hilang? Anda kenapa bisa dibilang tidak asli? Padahal maknanya sama. Ya, Anda hapus titiknya. Jadi pesan asli itu pesan betul-betul yang asli yang dibuat oleh pengirim. Baik titik, koma, tidak ada yang boleh, tidak bisa dihapus, tidak bisa kalau sudah dihapus salah satu kata, simbol dan sebagainya, bahwa pesan itu sudah tidak asli lagi. Ya, seperti itu. Walaupun artinya sama ya, maknanya sama. Terus pengirim disebut dengan sender ya, pengirim. Terus pihak yang mengirim.
pesan atau pihak yang mengirim pesan. Penerima disebut dengan receiver, pihak menerima pesan. Pengirim atau penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Ya, kalau berupa orang itu saling berkomunikasi antara ada orang yang diutus, yang disuruh pergi. Coba bawakan ini surat ke sana. Ya, misalnya saya A, coba bawakan ini surat ke B. Saya suruh orang, itu pengirim atau penerima, bisa seperti itu ya. Kalau melalui komputer, bisa melalui jaringannya, bisa melalui jaringan. Baik itu jaringan lokal, ya, maupun jaringan internet. Nah, seperti itu. Contoh pengirim misalnya di sini Alice, namanya Alice, pengirim, penerima Bob, ya. Jadi ada dua sini. Pengirim Alice, penerima Bob. Pengirim pertama komputer kliennya, mengirim itu disebut dengan komputer klien. Penerima disebut komputer server, ya. Jadi maksudnya begini, kita ini pengirim berada di komputer klien. Nah, penerima yang terima nanti pesannya kita berada di komputer server. Jadi pengirim yang Alice, penerima yang secara otomatis ada server ya, penerima adalah komputer server. Pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman. Pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Kita lihat lagi contohnya di sini bahwa ciphertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Kalau tadi pesan asli apa namanya tadi? Apa namanya tadi pesan asli? Plain text, Pak. Plain text ya, ingat plain text atau pesan asli. Begitu pesan itu sudah disandikan, diganti dengan kata-kata sandi, itu namanya sudah bukan plain text, tapi apa? Ciphertext. Ya. Bisa tak? Contohnya misalnya begini, misalnya saya tulis di sini informasi, begini ya. Terus informasi ini saya ganti tulisan begini. Ini informasi misalnya saya ganti begini. Ini kan tidak tahu ini. Padahal tulisannya ini informasi. Nah, ini yang disebut dengan plain text, tulisan asli. Yang ini disebut dengan ciphertext. Ya, yang ini yang dikirim, tulisan yang berupa sandi-sandi. Jadi ciphertext ini adalah pesan yang telah disandikan, ya, sehingga tidak bermakna lagi. Ini kan tidak bermakna. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nah, itu yang maksudnya seperti itu. Terus nama lain atau biasa disebut dengan kriptogram, ya. Jadi bisa ciphertext atau bisa juga dikatakan kriptogram. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text. Jadi ciphertext ini harus dapat dikembalikan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Ini kan yang terima ini adalah penerima. Misalnya saya kirim ini tulisan ini, tapi sebelum saya kirim saya rubah dulu jadi begini. Ini yang saya kirim sampai ke penerima. Penerima harus bisa merubah ini tulisan ini. Kalau dia bisa berubah tulisan ini, dia tidak akan tahu artinya yang penerima. Makanya harus dirubah dengan menggunakan ada istilahnya kunci ya, key ya, atau kunci atau key, sehingga bisa mengetahui apa dari pesan ini. Ternyata tulisan seperti ini adalah namanya ini informasi. Seperti itu ya. Dari ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi pesan plain text. Nah, maksudnya begitu. Dari ciphertext, dari plain text, ciphertext ya, terus dari ciphertext ke plain text. Seperti itu. Selanjutnya, ini contohnya ini. Plain text atau teks asli. Culik anak itu jam 11 siang. Nah, cuman kalau begitu ya, ada anak yang mau diculik. Dia bukan menggunakan chat. Tulisannya seperti ini. Teks aslinya, culik anak itu jam 11 siang. Ini ciphertextnya ini. Nah, Anda tidak bisa tahu ini. Bahwa ini artinya ini adalah ini. Culik anak itu jam 11 siang. Yang dikirim bukan ini. Yang dikirim ini. Sama temannya lah. Artinya penjahat. Dikirimkan sama temannya penjahat. Ini yang dikirim. Bukan yang ini. Kalau ini yang dikirim,
akan ketahuan, pasti akan ketahuan. Saya bilang tadi apakah melalui jaringan internet, bisa dilacak oleh pihak kepolisian. WA saja bisa dilacaknya gitu, bisa ditahu. Telepon bisa ditahu. Coba Anda nonton sidang-sidang itu. Jam sekian, apa dia bicarakan. Ada biasa sidang-sidang itu kalau masuk. Terus WA-nya ini dibacakan, ada transkripnya. Makanya gampang ditahu. Nah, seperti itu tuh. Nah, supaya tidak ditahu menggunakan ini. Jadi pengirim ini bukan ini dia kirim. Tulisan ini, sandi ini. Nanti ini sampai di penerima. Nah, ini yang sampai, bukan ini. Nanti penerima, bagaimana caranya supaya dia bisa tahu tulisan ini artinya. Ada gunakan rumus. Ada rumus yang namanya kunci ya. Nah, itu dari mana itu kuncinya? Dari pengirim. Seperti itu ya. Sehingga setelah ada rubah menjadi plain text kembali, ternyata disuruh culik anak jam 11 siang. Nah, seperti itu ya. Maksudnya nih apa? Kriptografi seperti ini. Terus ini lagi ada teks. Ini teks asli. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan. Nah, ini mau dikirim. Ini pesan anunya, sandi-sandinya seperti ini. Nah, jadi kalau Anda apa? Jadi kalau Anda kirim pesan yang berupa rahasia, jadi Anda bisa buatkan sandi-sandi ya. Sebelum selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Bisa dimengerti tak? Maksudnya nih, bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Saya Pak mau bertanya. Iya, silakan. Jadi Pak, kayak di WhatsApp itu kan pesan dan panggilan itu terenkripsi secara end to end. Nah, yang mau tanyakan apakah pesan dan panggilan ini yang sudah terenkripsi itu dapat menjamin keamanan dari pesan yang kita kirimkan? Itu aja Pak. Iya, lebih menjamin daripada tidak dienkripsi ya. Kalau pesan yang kita kirim asli itu pasti otomatis langsung ditahu. Apalagi yang berupa dengan yang berhubungan dengan Anda lakukan itu dengan pidana ya. Ada menjadi saksi, Anda jadi tersangka. Nah, seperti itu. Kalau Anda lakukan seperti itu, lantas melalui pembicaraan lewat telepon, lewat WA dan sebagainya, pasti akan ditahu oleh pihak kepolisian. Seperti itu ya. Pasti akan ditahu. Karena ada namanya transkrip. Itu kalau aslinya Anda apa? Anda buat chat asli. Anda buat chat asli pasti ketahuan. Karena memang Anda kan ada server ya, Telkom dan sebagainya. Telkomsel, ada ruang rahasianya. Jadi tahu WA-mu. Tapi kalau Anda pesan itu yang Anda tanyakan tadi, sebelum Anda kirim, tapi kan tidak mungkin Anda mau ngomong dalam, misalnya bukan melalui pesan, pembicaraan misalnya, tidak mungkin Anda menggunakan bahasa sandi. Kalau pesan, pasti orang tidak tahu. Ya, jangan ada kalau bahasa, kecuali berupa misalnya dia pesan, sebelum Anda kirim, Anda rubah dulu berupa sandi-sandi. Yang tahu ini, yang berupa sandi-sandi ini, kamu dengan apa? Yang kamu kasih itu pesan, yang penerima, pengirim dan penerima, pasti nyaman karena tidak diketahui oleh pihak ketiga apa artinya itu pesan yang Anda kirim. Nah, seperti itu. Bisa dipahami seperti ini? Bisa? Bisa Pak. Jadi aman. Beda kalau tidak mungkin kalau misalnya kita telepon melalui teleponnya. Artinya kalau kita menggunakan bahasa sandi-sandi melalui telepon kan mungkin orang tidak mengerti yang menerima. Tapi kalau berupa pesan, Anda buat pesan, tapi yang Anda kirim ini berupa sandi-sandinya saja, ada kata sandinya. Anda kirim ke penerima, terus penerima membukanya, dia lihat kata sandinya. Ini penerima tidak langsung nggak tahu isinya itu pesan asli dan tidak. Bagaimana caranya tahu bahwa ini pesan asli? Dia buka dulu menggunakan kunci. Sebentar saya menggunakan kunci, ada namanya kunci sebentar kita masuk materinya ya.
ada kunci atau password katakanlah seperti itu. Nah, sehingga saya pengen kasih tahu itu kuncinya ya pengirim. Kasih begini kok pesannya. Lo balik-balik ke seperti ini. Nanti kau dapat tulisan aslinya itu. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, memang tidak ada ngamannya, tidak ada ngaman. Apalagi saya bilang tadi melalui manual, dikirim melalui manual, kantor pos kan manual itu kantor pos. Kurir manual, pos manual. Nah, internet yang bukan manual, digital. Anda saja apakah kita tahu bahwa data itu yang kita kirim ke penerima apakah aman atau tidak? Banyak biasa begitu kan? Hack yang mencuri-curi informasi, mencuri data. Seolah-olah penerima ini menganggap bahwa yang kirim itu Anda. Padahal ada orang ketiga yang kirim ini pesan yang sudah diedit oleh orang ketiga. Dia kirim ke penerima. Tapi Anda percaya yang kirim ini yang asli, orang asli. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi? Ada mau tanyakan? Memang susah ini baru dasar ini. Kalau Anda belajar ini kriptografi ini misalnya Anda buat skripsi pakai ini kriptografi ya, atau keamanan komputer, Anda tidak pergi meneliti. Saya katakan kemarin, Anda tidak pergi meneliti di ambil data. Anda fokus depan komputer, kerjakan algoritmanya, hanya harus Anda kuasai matematika. Ya. Artinya penelitian penelitian mandiri saja. Artinya dalam rumah saja Anda buat codingnya ini. Kan kalau kita bicara ini keamanan ini banyak sekali, luas sekali cakupannya. Banyak sekali cakupannya. Ada keamanan jaringan, dan lain, keamanan database, ya, dan lain sebagainya. Luas. Tapi ini saja yang umum saja. Karena memang ini bukan spesifikasi untuk jurusan. Ada mungkin jurusan komputer yang mana jurusan keamanan khusus mempelajari cyber security atau keamanan komputer. Seperti itu. Ada mungkin jurusannya ini. Oke, kalau kita lanjut. Proses utama pada kriptografi ada namanya inskripsi. Inskripsi itu proses ya di mana informasi data hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Ini ya, dengan menggunakan algoritma tertentu. Jadi pesan itu, inskripsi itu mengirim sebuah pesan, merubah pesannya. Artinya inskripsi itu merubah pesan yang akan dikirim jadi bentuk-bentuk atau sandi yang tidak dimengerti ya. Apakah dengan menggunakan algoritma tertentu. Itu namanya inskripsi. Kalau ada skripsi kebalikannya. Kebalikan dari inskripsi, mengubah kembali bentuk pesan tadi yang habis dirubah dalam bentuk sandi-sandi menjadi informasi semula atau untuk informasi asli. Kebalikannya inskripsi dan deskripsi. Kalau ini berupa simbol pesan-pesan rahasia, setelah dikirim berupa simbolnya saja dengan algoritma. Deskripsi dia mengembalikan pesan itu menjadi pesan asli ya. Ini dia punya seperti itu ya. Anda lihat. Nah, ini dia punya gambar ini gambarnya. Seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat ya. Di sini ada plain text ya, atau teks asli. Jadi plain text itu adalah teks asli ya. Sebelum dikirim dienskripsi dulu. Dienskripsi. Artinya dirubah menjadi sandi-sandi. Dengan menggunakan kunci, ada kunci. Terus ini ciphertext dikirim dalam bentuk ciphertext ya, dikirim. Habis itu dideskripsi kembali oleh penerima menggunakan kunci yang sama. Misalnya kuncinya 1, ya 1 juga di sini. Terus berubah menjadi teks asli setelah dideskripsi kembali teksnya. Ini metodenya ya, atau diagramnya daripada
enskripsi dan deskripsi. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini istilah dalam kriptografi, ada istilahnya. Istilah itu dalam kriptografi ada namanya plain text, itu ini simbolnya M ya, message ya, pesan. Adalah pesan yang hendak dikirim berisi data asli atau pesan asli, simbolnya M. Cipher itu simbolnya C besar ya. Pesan terenskripsi atau sudah tersandi yang merupakan hasil enskripsi ya. Jadi dienskripsi dulu disebut, itu namanya disebut dengan ciphertext. Artinya pesan yang sudah dirubah-rubah dalam bentuk sandi. Terus enskripsi simbolnya E atau fungsinya E ya. Proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Proses perubahan dari teks asli menjadi teks berupa simbol ya. Itu disebut dengan enskripsi. Terus deskripsi simbolnya D adalah kebalikan dari enskripsi, merubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa menjadi data awal ya atau data asli. Terus kunci ya, di sini ada kunci. Key atau kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan untuk proses enskripsi dan deskripsi. Jadi harus ada kunci untuk melakukan ini enskripsi dan deskripsi. Ya, kita lihat di sini. Boleh minta ya. Ini notasinya ya, dia punya notasi matematisnya seperti ini. C itu ciphertext, P sama dengan plain text. Fungsi enskripsi kita rumus untuk merubah ciphertext menjadi untuk merubah enskripsi menjadi ciphertext ini P ke C, ini rumusnya E kali P sama dengan C. Nah, enskripsi ini plain text, ini C-nya ciphertext ya. Kebalikannya kalau mau deskripsi kembali, dia memetakan C ke P atau deskripsi ciphertext menjadi plain text ya. Dirubah kembali. Ini dia punya rumus umum ya, notasi matematikanya seperti ini. Selanjutnya, nah ini. Sehingga disimpulkan bahwa fungsi enskripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat ini. D kurung buka kurung E kali P ya sama dengan P. Selanjutnya di sini kita lihat lagi terminologi. Ya, sudah ini ya, yang tadi nih. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, kripto, pesan yang tersembunyi atau rahasia. Dan graphen artinya writing ya, atau menulis. Ini sudah ya sejarahnya tadi. Ini juga saudara sudah. Di sini ada cipher, tidak sama dengan kode. Kita lihat kode mempunyai sejarah tersendiri dalam kriptografi. Contohnya pesannya kapal api datang, kodenya hutan bakau hancur. Kapal api datang ini kodenya. Ya, tapi ini berupa istilah saja ini ya, berupa istilah atau terminologi. Kita lihat dulu yang mana apanya di sini. Ini apa? Orang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Kode breaker ya, namanya kode breaker. Orang memecahkan kode untuk menemukan teks asli. Kita lihat di sini. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi, encrypting, dan deskripsi. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografi dinamakan dengan algoritma restricted ya. Terus algoritma restricted ini tidak cocok lagi, ya sudah lama tidak cocok lagi saat ini ya. Algoritma modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat, ada dua kunci ini, bersifat rahasia, dan kunci algoritma kriptografi ada yang bersifat umum.
Nah, jadi kunci dalam kriptografi itu ada dua, kunci privat dan kunci publik. Jadi kalau kunci privat itu artinya yang tahu itu cuma yang pengirim, ya, pengirim pesan. Jadi misalnya saya kirimkan Anda pesan, ya, sebelum saya kirim, saya rubah dulu menjadi sandi-sandi, ya. Nah, sandi-sandi saya rubah dulu. Setelah itu Anda terima sandi-sandi itu. Untuk membukanya sandi-sandi itu, saya kasihkan kamu kunci yang namanya kunci private, kunci rahasia. Misalnya sandinya 1, saya kasihkan kamu, coba buka itu yang pesannya kirim yang berupa sandi-sandi. Anda masukkan rumusnya, ketik saja 1, otomatis akan muncul pesan aslinya. Itu yang dimaksud dengan kunci dalam algoritma kriptografi. Ada dua, kunci privat rahasia ya, dan kunci publik. Kalau publik ini kuncinya lewat internet bisa, lewat WA bisa, dikirim seperti itu ya. Artinya dipublish ya, dipublish kuncinya. Artinya dia sifatnya tidak rahasia kuncinya. Tapi kalau Anda bisa buka, Anda bisa tahu informasinya. Namanya kunci publik ya, umum. Jadi bisa orang lain melihatnya atau membukanya. Tapi kan belum tentu langsung dapat begitu, walaupun dikasih tahu kuncinya ini, harus dia tahu juga rumusnya, dalam hal ini matematikanya, rumus-rumus yang digunakan atau algoritma digunakan untuk keamanan pesan. Kita lihat ini deskripsi ini yang tadi ya. Kirim senjata perang. Ini dia punya apa? Ini dia punya tulisan asli. Nah, di yang skripsi seperti ini, EK ya, B sama dengan C. Sama seperti tadi ini ya. Setelah itu di hypertext, baru dibuka kembali deskripsi. Terus ternyata setelah deskripsi dengan rumus yang ada, ini kebalikannya. Ini rumusnya kalau yang skripsi, ini rumusnya kalau deskripsi. Setelah dibuka dengan menggunakan rumus yang ada, tulisannya kirim senjata perang. Ini hanya contohnya seperti ini. Sistem kriptografi terdiri dari algoritma kriptografi, ada plaintext, ciphertext, dan kunci. Terus ada yang disebut juga namanya kripnatalis ya. Jadi kripnatalis ini ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext ya. Kalau Anda bisa memecahkan ciphertext ya, atau sandi-sandi yang berupa sandi, Anda bisa dikatakan dengan sebutan kripnatalis tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Ya. Seperti misalnya passwordnya orangnya, password dan sebagainya. Anda tahukah passwordnya orang? Nah, bagaimana cara Anda tahu itu passwordnya orang? Misalnya akun Facebooknya, ya. Nah, akun emailnya, Anda tahu tidak? Nah, makanya salah satunya yang biasa digunakan itu melalui metode brute force, acak ya, metode acak. Dan coba-coba tekniknya coba-coba. Cara mengetahui, tapi bukan menggunakan logaritma atau metode, hanya menggunakan beberapa cara saja dengan coba-coba ya. Karena saya bilang kemarin, karena password itu tidak jauh-jauh dari diri kita ya, yang kita buat, misalnya tahun ya, apalagi nomor rumah misalkan, alamat misalkan, tanggal lahir misalkan, itu tidak jauh dari situ Anda punya password. Jadi namanya itu brute force ya, dia mencoba mencari dengan berbagai macam cara, mengetes. Nah, seperti itu. Ya. Pelaku disebut dengan nama kripnatalis. Jadi kalau Anda bisa pecahkan plaintext ya, ciphertext dari plaintext, Anda disebut dengan kripnatalis. Terus perancang logaritma kriptografi disebut dengan kriptografer. Kripnatalis merupakan lawan daripada kriptografi. Nah, kalau dia memecahkannya, dia pecahkan ciphertext menjadi plaintext. Ini kriptologi, studi mengenai kriptografi dan kripnatalis. Kalau kriptografi ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan,
Sedangkan cryptanalysis ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext atau teks yang berupa simbol ya yang tidak diketahui maknanya, seperti itu. Terus keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Perbedaannya di sini, kriptografer bekerja atas legitimasi pengiriman atau penerima pesan, sedangkan cryptanalysis bekerja tanpa legitimasi pengiriman atau penerima pesan. Dia hanya memecahkan saja apa yang dikirim. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini sejarah ya, sejarah mengenai. Nanti Anda baca kalau sejarah ya. Data encryption on motion ya. Sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan dengan handphone. Nomor PIN kartu ATM yang ditransmisikan dari mesin ATM ke komputer bank. Nomor PIN kartu kredit pada transaksi e-commerce dan internet. Jadi hati-hati itu. Kalau Anda misalnya bertransaksi ya menggunakan ATM ya dan lain sebagainya, nah, jangan sampai nanti ada orang yang mengetahui daripada PIN Anda ya, PIN Anda atau identitas Anda yang bisa direkam ya, sehingga orang tersebut bisa mengetahui apa daripada nomor PIN atau nomor ATM, nomor PIN-nya kartu ATM Anda ya atau kartu kredit Anda. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kan biasanya di ATM itu udah tahu bilang amannya, ada juga ATM yang ada yang jaga satpamnya, ada juga yang tidak ada. Kalau misalnya ada orang pasang alat biasa skim namanya ya, ada pasang alat, lantas Anda masukkan ATM-nya, ambil uang, lantas alat tersebut dapat merekam ATM, merekam apa yang Anda lakukan, apakah memasukkan PIN, sehingga terekam dalam alat tersebut, skimmer ya, skim namanya, sehingga bisa diketahui PIN ATM Anda. Jadi hati-hati. Begitu juga Anda melakukan transaksi e-commerce ya, e-commerce yang sampai orang lain mengetahui apa usermu, passwordmu pada aplikasi transaksi itu, misalnya Bukalapak, Lazada, orang lain bisa tahu akunmu ya, lantas dia seenaknya belanja ya, padahal bukan kamu yang belanja ya, nah orang lain. Nah seperti itu, melakukan transaksi menggunakan nomor PIN atau kartu kredit Anda ya, nah, seperti itu. Jadi hati-hati, ada biasa dikasih PIN itu kalau kita menggunakan pembelanjaan melalui online ya. Ini sudah ya, yang tadi sama. Ini gambar asli, jadi bisa jadi teks itu, informasi itu bisa bukan hanya teks tapi gambar juga ya. Nah, sebenarnya gambar itu kalau Anda tahu dia 0 dan 1 dalam komputer ya, bilangan biner 0 dan 1. Kita tidak tahu apakah gambar asli atau bukan. Ada nanti materinya juga ini ya, mengenai bagaimana menjaga keamanan gambar atau dokumen ya. Ini kita belajar mengenai teks. Terus ini ada namanya database. Ini kalau Anda input data barang, misalnya Anda buat program, ya, Anda buat program, misalnya NIM, nama, tinggi, berat, ya. Anda input di program masuk dalam database. Ini otomatis kalau ditahu password database-nya ini akan ketahuan ini. Ini baru namanya. Bagaimana kalau misalnya ini nilai mata kuliah ini nilainya C, bisa dirubah jadi A, ya. Nah, makanya di sini selain teks itu database juga bisa diamankan, ya. Nah, ini berubah seperti ini. Nah, isinya berubah, namanya nggak ditahu, tingginya karena berupa sandi-sandi yang sudah di yang skripsi ya. Nah, seperti ini. Jadi bukan hanya pesan, database juga bisa jadikan deskripsi ya, atau inskripsi isinya.
Terus kehidupan kita saat ini kelilingi dengan kriptografi mulai dari ATM, ya, jelas ATM ya. Ada PIN-nya, telepon genggam, ada passwordnya, komputer lab, internet, gedung-gedung bisnis sampai pangkalan militer. Di semuanya kita dikelilingi dengan oleh masalah kriptografi atau keamanannya, keamanan yang berhubungan dengan keamanan rahasia ya yang ada pada yang kita miliki. Terus di sini ada yang namanya algoritma kriptografi ya. Algoritma kriptografi ini ada kalau berdasarkan jenis kunci ada dua ya. Ada dua yang namanya apa? Logaritma simetris dan logaritma asimetris. Kalau berdasarkan besar data, ada namanya block keeper, ada namanya stream keeper. Kita lihat apa itu algoritma simetris, masalah kunci nih ya. Algoritma simetris maksudnya atau symmetric algorithm, suatu logaritma di mana kunci inskripsi dan yang digunakan sama dengan kunci deskripsi. Sehingga algoritma ini disebut dengan sebagai single key algorithm, satu kunci. Nah, berarti misalnya ada kuncinya, misalnya mengirim pesan. Kuncinya misalnya berupa angka misalnya. Angkanya misalnya nomor 50. Nanti 50 itu digunakan juga oleh penerima untuk membuka pesan itu. Itu namanya kunci simetris. Kunci pengirim dan kunci penerima sama, ya. Atau single key algorithm. Itu maksudnya. Terus yang berikutnya, kelebihan dari algoritma simetris, kecepatan operasi lebih tinggi dibandingkan dengan asimetrik. Karena lebih cepat ya. Terus karena kecepatannya cukup tinggi maka dapat digunakan pada sistem real time. Kelemahannya untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga. Sehingga akan menjadi kesulitan manajemen kunci. Permasalahannya dalam pengiriman itu sendiri ya. Kita lihat di sini. Jadi kuncinya ini sama dia. Disebut dengan distribusi key distribution problem, masalah proses pendistribusian ya. Ini dia punya kelemahan. Jadi dia di sini dia untuk di sini jelaskan bahwa untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga sehingga akan terjadi kesulitan. Ya, kalau sudah berbeda nih kuncinya otomatis akan kesulitan ya untuk membuka pesan itu. Ya, kalau sama kuncinya baru ya cepat pesannya cepat dibuka ya. Terus yang kedua logaritma asimetris, tadi simetris ya. Logaritma simetris ini atau asymmetric algorithm suatu algoritma di mana kunci inskripsi digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Nah, berbeda dia. Pada algoritma ini menggunakan kunci, ada dua kuncinya, ada kunci public dan kunci private. Ya, ingat asimetrik itu kunci yang digunakan berbeda ya. Berbeda antara pengirim dan penerima. Nah, jadi kunci yang digunakan di sini adalah kunci private dan kunci public ya, public key dan kunci private key. Kunci public disebarkan secara umum. Saya katakan tadi namanya umumnya public, melalui penyebarannya melalui mana? Apakah melalui internet, simpannya dan lain sebagainya. Yang penting modelnya umum, disebarkan secara umum. Sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh pengguna. Ya. Walau kunci public telah diketahui, namun akan sukar mengetahui kunci private yang digunakan. Jadi ini saling apa? Ada dua ini, kunci public dan kunci private. Jadi harus ketemu ya. Jadi kunci public ini penyebarannya disebar secara umum, orang lain tahu. Hanya masalahnya kunci privatnya ini, dia bisa ditahu kalau yang pegang adalah pengirim pesannya seperti itu. Selanjutnya, algoritma simetris ini masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit ya. Kelemahannya kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan simetris. Lama kan? Karena menggunakan rumus-rumus. Belum lagi kita harus tahu kunci privatnya apa. Untuk tingkat keamanan sama kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan kunci simetris. Nah, artinya lebih dari berapa digit ya atau berapa bit seperti itu.
Terus layanan yang disediakan kriptografi yang pertama itu confidentiality atau bahasa Indonesianya kerahasiaan ya. Layanan yang digunakan untuk menjaga isi pesan dari siapapun yang tidak berhak membacanya. Jadi kriptografi itu yang pertama layanannya harus terjaga pesanmu atau rahasia. Bahasa Inggrisnya confidentiality. Ya. Terus yang berikutnya ada namanya integritas data atau data integrity. Di mana layanan yang menjamin bahwa pesan masih utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengirim. Apakah pesan yang diterima masih asli atau tidak mengalami perubahan. Nah, seperti tadi saya katakan. Bahwa kalau berubah saya titiknya atau komanya dihapus itu sudah bukan pesan asli. Berarti integritas data sudah berubah. Ya. Ya walaupun maknanya sama tapi kalau ada perubahan semua dari apa yang ada dalam teks itu namanya sudah bukan pesan asli ya. Walaupun bukan kalimat atau tulisannya yang dirubah. Selanjutnya ada yang namanya autentikasi atau notifikasinya. Layanan yang untuk mengidentifikasi kebenaran pihak yang berkomunikasi untuk mengidentifikasi kebenaran sumber pesan data origin autentikasi. Apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang benar? Kan begitu kan? Misalnya Anda sudah terima itu surat yang misalnya, apakah Anda percaya bahwa dia yang kirim? Kan pertanyaannya begitu, itu namanya autentikasi. Nah, bisa saja orang lain dia kirim, dia edit. Nah, ternyata pesan yang diterima itu, apakah yang kirim ini aslinya atau orang lain yang mengedit atau yang kirimnya, itu namanya autentikasi. Terus yang berikutnya nir penyangkalan, ada namanya nir penyangkalan dalam layanan kriptografi atau non repudiation ya. Layanan untuk mencegah identitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan atau pengiriman pesan. Penyangkalan melakukan pengiriman atau penerima pesan menyangkal telah menerima pesan. Dari nir penyangkalan tidak bisa kita bohong bahwa kita yang mengirim benar pesan itu ya. Artinya kan biasa kita selalu bohong, bilang, bukan saya yang kirim itu, bukan saya yang kirim. Nah, padahal kamu yang kirim, tidak bisa kamu nyangkal. Nah, dengan menggunakan ilmu kriptografi ini dapat diketahui bahwa, Anda yang mengirim pesan ini, walaupun Anda bilang tidak. Itu disebut dengan nir penyangkalan atau non-repudiation, ya, seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Karena ini materinya sudah selesai. Begitulah yang dimaksud dengan kriptografi ya. Saya sampaikan lagi bahwa saya kuliah dulu ini, saya punya tesis ini, S2. Nah, ini masalah keamanan. Jadi saya ambilin masalah keamanan. Nanti saya kasih lihat ya bagaimana modelnya terakhir yang saya buat itu tesis ya. Menyangkut masalah keamanan, hitungannya. Bahkan saya belajar kembali itu matematika. Di mana saya belajar matematika? Di Fakultas Matematika Unhas ya. Saya pergi sama anak S1 di situ, nongkrong di di sekretnya situ, ada sekretnya biasa kalau setiap fakultas itu ya, jurusan program studi ada sekretariat, mereka bermalam di situ berkumpul ya, karena memang harus setia tahu dari mana dapat angka ini, setia tahu dari mana sumbernya angka, setia bisa dapat, dia punya rumus. Nah, otomatis saya pergi tanya sama yang belajar di matematika. Makanya saya pergi di Fakultas Matematika, tanyakan. Nah, itu kalau kita belajar ini keamanan berhubungan semua dengan matematika. Nanti saya kasih lihat bagaimana modelnya itu. Karena kita bicara ini bicara keamanan sangat luas sekali mengenai materi keamanan ya. Jadi Anda fokus saja keamanan mengenai apa yang Anda ambil, intinya begitu ya. Fokus saja mengenai apa. Kalau saya kemarin saya ambil mengenai digital signature algoritma tanda tangan digital ya. Itu yang saya ambil kemarin waktu saya ujian. Tanda tangan ini bukan yang berupa tanda tangan baru di scan, bukan itu, bukan maksudnya itu ya.
Caranya supaya ditahu itu sama aja pesan asli dan tidak, tapi melalui tanda tangan. Kalau tadi kan melalui simbol-simbol, melalui pesan yang sudah dirubah dalam simbol-simbol yang tidak diketahui maknanya. Kalau tidak menggunakan tanda tangan, tapi tanda tangan ini bukan tanda tangan yang tanda tangan seperti biasa baru di scan, bukan. Menggunakan bilangan-bilangan heksa, bilangan biner, nah itu simbolnya dia itu bilangan heksa, bilangan biner, heksadesimal, ya itu simbolnya dengan menggunakan berapa bit yang digunakan, ya. Nah, seperti itu. Nantilah kita lihat nanti terakhir apa yang saya buat kemarin, ya, mengenai keamanan yang saya ambil gitu. Susah ini masalah keamanan. Anda tahu yang namanya itu saya katakan tadi. Matematikanya saja saya tidak pernah lihat di sini. Nah, di sana begitu saya lihat matematika di sana mengenai keamanannya, ya. Matematikanya sudah level-level memang jurusan matematika yang tahu itu, ya. Kalau macam kita belajar aljabar biasa. Anda sudah belajar aljabar toh? Aljabar apa lagi? Apa lagi? Aljabar linear dengan matematika diskrit. Itu dasar-dasarnya saja. Matematika diskrit. Nah, dasar-dasarnya saya pelajari itu. Masih ada tingkatannya lagi. Nah, itu yang dipelajari untuk keamanan komputer, algoritma. Karena logaritma itu dari matematika hitungan, matematika yang dituangkan nanti matematika itu yang dituangkan dalam sebuah program. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen? Saya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana kalau misalkan ini pesan aslinya kan masih dalam tulisan jelas, Pak, enggak pakai sandi begitu. Iya. Terus? Nah, dia kan misalnya ke teman saya kirim, terus teman saya ini copy, terus saya kirimkan lagi sama temannya. Apakah ini masih termasuk pesan asli atau tidak, Pak? Selama dia belum merubah tulisannya di dalam itu masih pesan asli. Nah, pokoknya selama dia belum merubah itu pesanmu itu, apakah titiknya, huruf A kecil, A besar, nah, walaupun maknanya sama, itu sudah namanya bukan pesan asli. Tapi kalau dia hanya copy saja baru dia kirim ke temanmu ke yang lain, nah, tanpa merubah isinya, itu masih pesan asli namanya. Seperti itu, ya. Bisa? Mengerti? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Seperti itu. Pokoknya koma saja, titik, dan sebagainya. Mau rubah A besar, A kecil, kalau namanya sudah dimodifikasi, itu namanya bukan pesan asli. Sudah dimodifikasi, walaupun maknanya itu pesan tetap sama. Nah, seperti itu. Itu bahayanya seperti itu. Pasti karena ada pegang sumbernya, ada kopi yang sumbernya itu pesan tuh. Karena kalian kirim pertama, begitu cocokkan, kalau rubah misalnya, kau hapus titiknya, dihapus titiknya. Kau rubah huruf besar, saya huruf kecil, kau huruf besar itu kan, begitu ke sebuah cocok itu pesan, ke sebuah bersamaannya, dilihat ternyata sudah ada modifikasi, berarti pesannya itu sudah tidak asli, ya, walaupun maknanya sama. Tapi kalau hanya di copy saja baru dikirim saja ke penerima yang lain, itu masih asli karena dia tidak merubah pesannya. Nah, seperti itu. Lalu lagi, nah jadi kalau tidak ada saya absen dulu, ya. Muhammad Fauzan ini pernah masuk ini. Jelani Isa Hadir. Jangan terlambat. Nur Khadijah Nur Khadijah 2 kali. Kamu 4 kali ke Alfa ini baru 2 kali kita ketemu nih. Kamu sudah 4 kali 5 kali Alfa, jangan diharap itu mau dapat B, mau dapat A, tidak akan C tanda tanya. Loh, Ica Rahmawati.
Nah, ini ada juga Ica ini. Anggi Lestari. Anggi. Tidak ada ini juga. Eko Satrio. Eko Satrio. Aspitakim. Sri Ayu Ningsih. Sri Ayu ada? Hadir, Pak. Nama sekali Sri Ayu. Jangan cepat-cepat bro. Aji Saktianto. Aji. Wahyu Ningsih Putih. Hadir, Pak. Oke. Febrianti Prayitno. Hendrik. Dari Hendrik, nari. Dewi. Nandito. Nandito ada tadi Pak, cuman dia terkeluar mungkin jaringannya. Saiful. Hadir Pak. Hadir, Pak. Ya. Nadia. Mutia. Nadia mana Nadia ini? Ingrid ada. Nurul Bakfira. Ada Nurul. Hadir. Pak Adi disebut Pak. Kenapa? Adi Pak. Dari kamar mandi tadi. Belum dipanggil lah. Reza Srimultan. Reza Srimulya ada. Silka ada. Ien. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Nur Fajar. Hadir Pak. Oke. Sulis Setiawati. Sulis dari ada sih. Terus Rino Santiago. Hadir Pak, hadir. Okay. Aidit. Hadir Pak. Abdul Malik. Hadir Pak. Juliana Christine. Hadir Pak. Oke. Khairul Irhamsa. Khairul. Terus Dinda Faradila. Hadir Pak. Oke. Ketut Martayasa. Hadir Pak. Muhammad Farhan. Hadir Pak. Oke ya. Jadi Hadir Pak. Sudah. Jadi ini yang sudah hadir deh pada hari ini. Saya bilang ya. Jam 9 itu jam 9 pas kapan lewat sedikit saya tidak invite nih kan, saya tidak terima nih, biar saya invite, saya tolak. Nah, jadi share-nya itu saya sudah share nih dia punya link jam 9 kurang. Terus kalau Anda 4 kali alpha atau masuk ke 5 kali itu turut atau bukan berturut-turut itu tidak dapat A, tidak dapat B, C sudah sekali juga. Ya. Pokoknya 4 kali itu Anda alpha. Ya. Baik berturut-turut maupun tidak. Ya, siapa? Eko Satrio Pak, hadir Pak. Oh iya. Ya. Apa lagi? Cara Nara Medi. Oke, kalau tidak ada. Jadi demikian. Saya Pak. Siapa? Muhammad Renaldi. Oh, Renaldi. Beras Stambuk Iya berapa? Pak. Iya Pak. Stambuk mau berapa? 19.157.2010 43. Oh, angkatan 2016 kah? Iya Pak. Angkatan 2019? Iya Pak. Berarti baru kok ada deh. Iya Pak. Oke. Nandito ada tadi Pak. Ya. Sudah Mi? Sudah. Nandito. Sudah. Oke ya. Kira-kira itu saja hari ini. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi untuk mata kuliah pengamanan komputer. Jadi tolong perhatikan juga mata kuliah yang lain nih. Kasihan juga kalian kalau SP terus, ya.
Kemen SP 150. Kalau kali 3 SKS, misalnya ini 3 SKS mata kuliah, berapa mau bayar? Kalau bukan 450. Nah, makanya ikuti saja. Nah, ikuti seperti biasa. Kalau nanti Anda datang lagi mau SP, kasihan juga itu. Kalau banyak juga uang, sedangkan banyak uang berpikir, apalagi tidak ada uangnya, ya mati. Itu yang menjadi penghalang sampai Anda tidak selesai. Karena kalian sendiri saja. Saya akan Anda hadir ya, satu malam yang lain itu. Oke, segera itu saja hari ini. Apa yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.